Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat gereja kita HKBP Tangerang Kota yang sedang beribadah sekarang di rumah. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam perayaan pesta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menyembuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya manusia itu selalu menginginkan tanda, terutama dalam berkomunikasi. Sehingga kita mengatakan ada dua bahasa yang dimiliki oleh manusia. Pertama adalah bahasa verbal, yaitu berdasarkan kata-kata yang diucapkan. Tetapi dalam berkomunikasi juga manusia sering memakai bahasa tanda. Salah satu bahasa tubuh ataupun seperti gerakan tubuh yang mungkin kita katakan agak berbeda dengan kita adalah kalau kita perhatikan film India. Kalau mereka itu mengatakannya bukan menundukkan kepala seperti ini, tetapi kalau mereka menyatakan setuju, kadang mereka menggeleng-gelengkan kepala seperti ini. Itu sebuah bahasa tanda yang berbeda yang kita miliki di sini di Indonesia dengan ini. Tetapi itu karena kesepakatan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda itu adalah alat bantu untuk membuat orang dapat segera mengerti, memahami ataupun mempercayai. Kalau orang mengutarakan bahwa dirinya cinta, sayang, tandanya adalah tanda hati. Dan itu akan sudah dipahami oleh orang yang menerima. Ataupun ketika kita menyatakan rasa senang, kita akan memberikan tanda seperti senyum, lempar senyum. Dan sebaliknya, orang juga memakai tanda untuk ketidaksenangan hati. Misalnya benci, orang akan mencibir dan tidak menyebutkan kata-kata apapun. Dan mungkin buang muka, tidak mengatakan apa-apa pun,
tetapi itu adalah merupakan tanda bahasa yang sudah dipahami bahwa dia adalah tidak senang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks hari ini, ketika pandemi corona ini dialami oleh seluruh orang, karena memang itu artinya pandemi, artinya seluruh, demi demos artinya orang, seluruh orang di dunia ini dituntut untuk memberikan tanda-tanda tentang tanda-tanda iman, tanda-tanda kepercayaan kita. Apakah tanda-tanda orang beragama? Negara kita mengatakan 3 serangkai: berada di rumah, tetap berada di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Jadi tanda-tanda orang beriman haruslah belajar di rumah. Dan di dalam kekristenan kita, tanda itu harus kita tunjukkan sebagai orang percaya bahwa memang sudah kita laksanakan. Kita sangat yakin seluruh jemaat paling tidak sudah 6 minggu, hari Minggu kita lalui, harus beribadah di rumah. Dan tugas untuk memimpin ibadah, memberitakan Injil di rumah, itu memang adalah panggilan kita bersama. Sehingga tanda-tanda orang percaya kepada Yesus itu adalah dia memberitakan Injil, baik keadaan tenang maupun keadaan ada virus yang menyerang. Tetapi pemberitaan Injil itu harus tetap kita laksanakan. Sehingga gereja kita sesuai dengan konteks yang kita alami hari ini menuntut supaya kita beribadah di rumah. Dan sebenarnya itu adalah panggilan setiap kita, panggilan orang tua, bahwa dia harus memimpin ibadah di rumah kepada anak-anaknya. Sebab apa? Sebab ia seorang imam. Aibalim bu ibana maradukun akaya. Inilah yang kita sebut dengan panggilan generalis, vocatio generalis katanya. Panggilan umum bahwa setiap orang Kristen haruslah memberikan Injil. Dan kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah tugas imam itu, imam besar itu, ataupun tugas semua kita, imam yang umum itu, imam yang general itu. Dikatakan kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah menjadi tanda orang percaya, tanda orang Kristen. Dia harus beribadah. Dan saya yakin seluruh jemaat dalam periode di mana kita dituntut untuk beribadah di rumah sudah melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda itu sebenarnya juga menjadi sebuah alat promosi. Seperti kita katakan bahwa tanda itu untuk menarik perhatian orang yang melihat. Dan oleh karena itulah banyak bahasa yang dipakai untuk menjual barang dengan tanda-tandanya. Itu yang di dalam dunia periklanan sekarang. Mereka menjual tanda, menjual gambar, supaya orang tertarik kepada produk yang mereka pakai. Dan hari ini sudah ada budaya baru. Dan orang yang berbudaya baru katanya hari ini adalah memakai masker kemanapun dia pergi, dan mengambil jarak ketika berbicara di keramaian. Itu sudah budaya baru. Dan kemudian mencuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir. Ini menjadi tanda budaya orang yang berbudaya baru, yang disebut dengan itu yang dikatakan tadi, berdamai dengan corona, supaya mungkin ini lama hilang dari tengah kehidupan kita, tetapi kita harus mempunyai budaya yang baru
dan tanda-tandanya tadi sudah ditunjukkan dengan memakai masker tanda utama. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah tanda-tanda dunia yang dibangun oleh manusia, yang dibangun oleh interaksi antar sesama manusia. Namun kalau kita perhatikan, itu tidak cukup di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberitahukan bahwa orang percaya itu harus memiliki tanda-tanda rohani. Dan tanda-tanda itu menjadi sebuah alat untuk menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka, bahwa mereka diberi kuasa, bahwa mereka diberi kemampuan. Orang percaya itu tidak ditinggalkan begitu saja oleh Yesus. Sehingga di dalam firman yang kita baca tadi, Yesus menceritakan tentang tanda-tanda yang akan kita terima ataupun tanda-tanda yang akan tampak dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita melakukan pekabaran Injil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-17 di dalam Injil Markus tadi pasal yang ke-16 itu, pada ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan di dunia. Itulah tanda-tanda orang percaya yang disebutkan oleh Yesus yang harus pertama sekali tampak. Mengusir setan berdasarkan ataupun atas nama Yesus. Artinya apa? Jangan orang percaya sok-sok hebat mengusir setan dengan kekuatan sendiri. Tidak akan mampu. Malah mungkin kita akan kesurupan. Tetapi dengan memakai Yesus, dengan memakai kuasa nama itu, kehendak Allah di dalam Yesus, karena kepada Dia sudah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Dengan nama itu kita bisa mengusir setan-setan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setan itu keahliannya adalah melakukan bujuk rayu, melakukan tipu muslihat. Biasanya setan itu selalu menawarkan dengan cara memberitahukan yang enak-enak, yang indah-indah, menggiurkan, tetapi dengan jalan pintas. Itulah kita katakan keahlian daripada si setan. Dia akan masuk ke tempat kosong di hati kita. Dan ketika dia menguasai hati kita itu, rumah hati kita yang kosong itu, maka pikiran kita juga akan dituntunnya, sehingga kita bisa melakukan kuasa-kuasa setan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah firman Tuhan dan tanda-tanda orang percaya yang dikatakan Yesus adalah orang percaya itu akan mampu mengusir setan-setan di dalam namanya, melawan godaan-godaan setan, melawan bujuk rayu, dan mungkin kita katakan melawan sikap-sikap kegelapan. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, kita harus mampu melawan godaan setan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua dikatakan Yesus, tanda yang kedua adalah bahwa orang-orang percaya itu akan berbicara dalam bahasa yang baru. Dalam bahasa Batak dikatakan makatahun hatanai baru. Tentu itu tadi yang kita katakan, dunia ini sudah memiliki bahasa. Ada bahasa ibu yang diajarkan oleh ibu, ada bahasa simbol, ada berbagai jenis bahasa yang dimiliki oleh dunia. Tetapi Yesus mengatakan mereka itu akan membicarakan bahasa yang baru, bahasa surgawi, yaitu bahasa cinta kasih, bahasa kasih yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa orang-orang percaya itu melalui firman Tuhan, melalui perkataan-perkataan Yesus akan menghasilkan
percakapan, interaksi percakapan dengan bahasa kasih. Sehingga orang yang suka memberitakan Injil itu, dia akan membenci bahasa-bahasa kotor yang tak lazim disebut, bahasa-bahasa hoax yang menipu, ataupun bahasa-bahasa yang mencaci maki, merendahkan orang lain, membuli orang lain. Karena apa? Hatinya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga dia akan menghasilkan bahasa-bahasa yang penuh dengan cinta kasih. Bahasa cinta kasih itu sangat universal. Walaupun saya berbahasa Indonesia, orang lain berbahasa Inggris, orang lain berbahasa Spanyol, ataupun berbahasa suku daerahnya sekalipun, tapi mereka bisa tahu bahasa kasih, bisa tahu perbuatan kasih, sehingga dia akan merasa tenang. Walaupun tidak mengerti kata-kata yang diucapkan, tetapi dia akan bisa merasa tenang, bisa menyampaikan isi hatinya ketika kita bersama-sama di dalam kasih Yesus. Dan bahasa kasih itu akan menghubungkan kita. Tatapan kita akan menyalurkan bahasa kasih. Touching ataupun sentuhan kita akan menyalurkan bahasa kasih. Dan itulah yang Yesus katakan. Ketika kamu memberitakan Injil, kamu akan menunjukkan bahasa kasih. Dan itulah tanda-tanda bahwa kita orang percaya terhadap tugas Yesus di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang berikutnya yang dikatakan Yesus dalam firman ini adalah bahwa mereka akan memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ular, serum daripada ular itu, toksinnya itu, racunnya itu cepat membunuh. Tetapi sudah kita buktikan juga, Paulus pernah di Pulau Malta, dalam pekabaran Injilnya itu pernah digigit ular beludak, dan dia hanya mengibas-ibaskan tangannya ketika digigit ular itu, dan kemudian ular-ular itu lepas. Orang lain melihat, kagum, dan mengatakan, ini pasti dewa. Kenapa dia sudah digigit oleh ular beludak yang membunuh, tetapi dia masih hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menunjukkan betapa firman Tuhan, kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Kadang kita katakan, kita tak sadari bahwa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya racun, rencana jahat sekalipun bisa kita tolak. Ketika orang lain merencanakan kepada kita hal-hal yang buruk, tapi bisa kita tolak ketika kita mengerjakan pekabaran Injil, memberitakan firman. Walaupun banyak penderitaan yang dialami oleh para pekabar Injil, tapi di balik itu juga kita melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bagaimana mereka bisa dilindungi oleh Tuhan dan mereka itu tidak celaka walaupun mereka kena racun. Nomensen itu pernah dalam pekabaran Injil di Tanah Batak, rencananya akan diracuni melalui makanan, tetapi Tuhan menyelamatkan. Menurut cerita yang kita terima secara turun-temurun, makanan yang akan dimakan oleh Nomensen itu terlebih dahulu dimakan oleh anjingnya, dan anjingnya itu sebenarnya tidak pernah melakukan seperti itu. Tetapi pada saat itu Tuhan menggerakkan semua alam untuk menyelamatkan hamba-hambanya, sehingga anjingnya lah yang duluan mati setelah memakan makanan itu, dan Nomensen itu selamat. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah real di dalam pengalaman. Tetapi kalau racun, kalau ular itu kita katakan adalah bentuk daripada kebencian dan tipu muslihat, itu pun bisa kita katakan, kita kalahkan. Tidak mempan, tidak mampu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman yang kita beritakan akan tetap memberikan kita kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir di dalam Yesus Kristus ketika dia naik di surga, dia mengatakan tanda-tanda ini akan juga kuberikan, yaitu mereka akan menyembuhkan
Ketika mereka meletakkan tangannya di antara orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Dan kesembuhan itu tentu tidak didasarkan atas kekuatan kita, tetapi didasarkan atas kekuatan Tuhan, di mana firman-Nya yang kita beritakan, firman itu akan menyembuhkan jiwa-jiwa yang mungkin kita katakan telah kehilangan kebahagiaan, menyembuhkan orang-orang yang telah patah semangat, menyembuhkan orang-orang yang mungkin kita katakan putus harapan. Melalui pemberitaan firman-Nya itu, kita akan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Dan prinsip kesehatan selalu dikatakan mensana in corpore sano, katanya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, tetapi tetap juga harus kita balik in corpore sano demens sano. Dalam jiwa yang sehat akan terdapat juga di dalam dirinya itu tubuh yang sehat, karena saling terkait antara tubuh dan jiwa. Sehingga firman Tuhan mengatakan obat yang paling ampuh adalah hati yang gembira. Sebab seluruh kehidupan kita ini saling terinteraksi antara tubuh jiwa. Dan karena itu firman Tuhan ini akan menjadi obat kepada orang yang sakit ketika kita menyampaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menyampaikan itu semua, itu merupakan tugas baru yang kita terima dan jaminan baru yang kita terima, yang Dia sampaikan kepada kita. Kemudian diberitakan di dalam firman ini, lalu Yesus naik ke surga, naik ke tempat kemuliaan Allah Bapa. Di sanalah Dia bersemayam bersama dengan Allah di dalam kekudusan, dan sampai hari ini Dia hidup. Yesus adalah Allah yang hidup, yang menyertai kita. Dia tidak tinggal di dunia ini, Dia tidak tinggal di dalam kuburan, tapi Dia naik ke surga. Dan itulah menjadi labuhan kehidupan kita kelak. Sebab kepada kita telah diberikan pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di surga kelak, dalam kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Dan itulah menjadi penghiburan bagi kita ketika kita masih menetap di dunia ini. Hari pesta perayaan kenaikan Yesus ke surga adalah mengingatkan kita bahwa kepada kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada semua ciptaan. Dan kita harus lakukan itu walaupun kita ada dalam pandemi COVID-19 yang membuat dunia ini dalam 2 bulan lebih sudah kita alami, dan mungkin akan ke depan lagi merasa tidak mampu menjalani kehidupan. Tetapi walaupun ada penderitaan yang kita alami, hari pesta mengingat kenaikan Yesus ke surga memotivasi kita kembali untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil di rumah. Karena itu terima kasih kepada seluruh keluarga, bapak ibu yang sudah mengambil peran menjadi imam di rumah, memimpin ibadah ketika kita tidak boleh beribadah di gereja kita ini. Dan biarlah tugas itu terus kita lakukan, memberitakan Injil kepada setiap orang di mana kita berada. Dan tunjukkanlah tanda-tandanya melalui bahasa kasih, melalui sikap hidup yang tidak dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh keinginan-keinginan dunia, dan melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menyertai hidup kita selalu. Dan biarlah hari ini, dalam hari Kamis yang agung ini, kita juga bersuka cita walaupun kita tinggal di rumah, dan tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya kita bisa bertemu kembali di bait Allah yang kita rindukan. Terima kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Ajarlah kami untuk tetap setia memberitakan Injil, walaupun hidup kami penuh dengan ancaman. Terima kasih buat setiap orang tua yang sudah memimpin ibadah di tengah-tengah keluarga. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Walaupun mungkin tidak ada yang terlatih menjadi pengkhotbah, yaitu orang tua ataupun bapak ibu di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus lah yang memampukan kami ketika kami beribadah. Nyanyian, doa, pembacaan firman, mendengarkan firman dari fasilitas YouTube yang kami lakukan di tengah-tengah gereja. Tuhan pakai untuk memberikan kami kebahagiaan dan keyakinan akan pemeliharaan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang tidak bisa kami kunjungi, yang tidak bisa kami besuk. Tuhan yang besuk mereka, memberikan mereka sentuhan, pertolongan dan kesembuhan. Kepada-Mu kami serahkan hidup kami. Berkati Tuhan jemaat. Terima kasih hanya di dalam nama